Oke, yuk kita coba kesampingkan dulu perdebatan benar atau salah. Karena kasus sengketa ijazah ini sebetulnya adalah tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar, benturan antara dua ide besar. Di satu sisi, kita punya kepastian hukum, dan di sisi lain kita punya kebenaran sains. Kira-kira mana yang bakal menang? Jadi apa sih sebetulnya yang dipertaruhkan di sini? Mari kita bedah lebih dalam konflik inti yang jadi jantung dari semua drama hukum ini. Nah, disinilah letak benturannya. Hukum itu, demi ketertiban, butuh sebuah titik akhir, sebuah putusan final, biar semua orang bisa lanjut hidup. Sementara sains itu nggak peduli sama waktu. Tujuannya cuma satu, mencari kebenaran material, nggak peduli butuh berapa lama. Memahami pertarungan ini tuh kunci buat mengerti semua drama yang terjadi selanjutnya. Oke, kita mulai dari sudut pandang pelapor, Ade Darmawan. Logika mereka ini berakar kuat pada prosedur hukum dan perlindungan martabat. Coba kita lihat argumen mereka. Pihak pelapor ini bikin pilihan strategis yang jelas banget. Mereka bilang, tunggu dulu, ini bukan debat ilmiah di kampus atau di TV. Ini soal tindak pidana. Jadi, fokus mereka itu bukan pada ijazahnya asli atau enggak, tapi pada tuduhan yang diulang-ulang tanpa ada putusan pengadilan. Ini murni soal delik hukum, titik. Nah, strategi mereka ini, kalau kita perhatikan, berdiri di atas 4 pilar yang cerdas. Pertama, mereka pakai legitimasi hukum dari negara. Kedua, mereka sebenarnya nawarin jalan damai lewat restoratif justice loh, sebuah proses mediasi. Ketiga, tujuan mereka adalah membersihkan isu ini secara hukum biar tuntas selamanya. Dan yang terakhir, ini yang paling kuat, logika bumerang. Dan kutipan ini benar-benar menggambarkan klaim utama mereka. Logikanya gini, memulai proses hukum yang justru bisa membongkar kalau dokumennya palsu, itu kan risiko yang luar biasa tinggi. Jadi, menurut mereka, keberanian buat melapor justru menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi kalau dokumen itu memang asli. Sekarang, kita pindah ke sisi seberang. Kita coba telusuri argumen dari pihak terlapor, Dr. Tifa, yang logikanya berakar pada penyelidikan ilmiah dan hak prosedural. Nah, pihak terlapor ini punya narasi yang beda 180 derajat. Mereka bilang, ini bukan fitnah, ini adalah riset, perbandingan ilmiah, dan verifikasi publik, sesuatu yang mereka anggap sebagai hak warga negara. Jadi, posisi mereka bukan sebagai penuduh, tapi sebagai peneliti. Ini perbedaan yang krusial banget. Pembelaan mereka ini nyerang dari banyak sisi. Mereka jelasin metodologi perbandingan mereka tunjukin adanya cacat prosedur yang mereka anggap fatal, dan yang paling penting, mereka menuduh gugatan ini sebagai SLAP. Apa itu SLAP? Itu singkatan dari Strategic Lawsuit Against Public Participation. Intinya, ini adalah gugatan yang tujuannya bukan buat menang, tapi buat mengintimidasi, bikin capek, dan membungkam partisipasi publik. Metafora mangga yang dikarbit ini benar-benar kuat ya. Ini merangkum perasaan mereka bahwa kasus hukum ini tuh masih prematur, dipaksakan matang, dan sudah melompati langkah-langkah penting, terutama pemeriksaan saksi ahli dari pihak mereka. Jadi, apa yang terjadi waktu dua pandangan dunia yang bertolak belakang ini akhirnya beradu di ruang sidang? Yuk kita bedah medan pertempuran hukumnya. Tabel ini nunjukin dengan jelas banget seberapa fundamental perbedaan mereka. Mereka bahkan nggak bisa setuju soal status dokumennya sekarang ini apa, tujuan proses hukumnya buat apa, atau gimana cara memulai jalan damai. Ini udah kayak jalan buntu secara filosofis. Nah, ini dia poin krusialnya. Dalam kasus pencemaran nama baik, membuktikan bahwa apa yang kamu katakan itu benar adalah pembelaan yang sah. Akibatnya apa? Akibatnya mau tidak mau ijazah itu sendiri yang jadi pusat perhatian, jadi senjata pamungkas atau smoking gun di persidangan. Ini yang bikin kasusnya jadi menarik. Beban pembuktiannya jadi terbalik. Supaya bisa membuktikan adanya fitnah, jaksa penuntut justru harus membuktikan dulu kalau ijazahnya asli. Ini secara nggak langsung malah ngasih panggung hukum yang selama ini dicari oleh pihak terlapor. Dan jangan lupakan perang psikologisnya ya, karena ini menyiksa kedua belah pihak. Di satu sisi, terlapor menghadapi ancaman penjara, biaya hukum yang gede, dan reputasi yang bisa hancur. Di sisi lain, pihak pelapor setiap hari menghadapi pengadilan opini publik yang nggak kalah brutal, di mana setiap detik persidangan bisa jadi bumerang politik yang merusak. Tapi oke, katakanlah pengadilan akhirnya mencapai putusan. Palu sudah diketuk. Apakah itu artinya perdebatan selesai? Nah, disinilah dunia hukum berhadapan dengan realitas persepsi publik yang jauh lebih rumit. Kutipan ini langsung menusuk ke jantung masalahnya. Pengadilan itu bisa memberikan fakta hukum, tapi pengadilan nggak bisa memaksa seseorang untuk percaya pada fakta itu. Palu hakim bisa mengakhiri sengketa, tapi nggak bisa mengubah isi kepala orang.
Ternyata ada alasan psikologis yang kuat kenapa fakta seringkali kalah. Ada fenomena yang namanya backfire effect, di mana kalau kita dikasih bukti yang menentang keyakinan kita malah jadi makin yakin. Ditambah lagi dengan krisis kepercayaan pada institusi kayak pengadilan. Ini menciptakan kombinasi sempurna yang bikin teori konspirasi hampir mustahil dibantah pakai fakta doang. Pada akhirnya, ijazah ini berisiko jadi semacam bumi datarnya dunia politik. Sebuah isu di mana, bagi komunitas tertentu, sebanyak apapun bukti yang disodorkan nggak akan pernah cukup. Fakta jadi nggak relevan lagi kalau keyakinan sudah begitu mengakar. Jadi, poin krusialnya begini. Tugas pengadilan itu adalah mengakhiri pertarungan hukumnya, tapi pengadilan nggak punya kuasa buat menyembuhkan perpecahan sosial dan politik yang jadi bahan bakarnya. Putusan hukum itu ibarat titik, bukan obat. Nah, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Apakah ini masalah manusia atau ini masalah teknologi? Mungkinkah di masa depan teknologi seperti ijazah berbasis blockchain bisa mencegah drama nasional kayak gini terulang lagi? Ini pertanyaan yang mungkin harus kita jawab bersama-sama.